الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وتصريف الأمور كما يشاء تصريفا لا يخرج عن فضله أو عدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو أن نكون بها ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فاصدقوا الله في نياتكم وأصدقوا الله في أقوالكم وأصدقوا الله في أعمالكم عاملوا الله بصدق وعظيمة اعبده حق عبادته قوموا بأمره ما استطعتم وانصروا الله ينصركم ولا تتخلوا عن طاعته فيتخلى عنكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat yang bernama iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat kelak yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat, marilah bersama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita semua bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Kita jujur kepada Allah dalam segala niat kita, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ucapan kita, jujur kepada Allah dalam segala amal perbuatan kita, beriman kepada Allah dengan jujur dan kemauan yang teguh, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya, kita tunaikan perintah Allah dengan sepenuh kemauan hati. Marilah kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Janganlah kita tinggalkan ketaatan kepada Allah. Bila tak ingin Allah meninggalkan kita, siapa yang memperoleh petunjuk, maka sesungguhnya ia memperoleh petunjuk untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya ia menyesatkan dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya musuh-musuh Islam dalam menipu daya Islam terhadap setiap jalan dan kesempatan. Mereka memerangi Islam melalui sisi pikiran dan akidah. Fikiran-fikiran mereka belokkan menyimpang dari keluhuran. Akidah mereka rubah hingga keluar dari jalan kebenaran. Agama mereka masuki undang-undang hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam dan syariatnya. Mereka memusuhi Islam melalui jalur akhlak dan ketauladan luhur. Mereka merusak budi pekerti mulia dan memporak-porandakan ketauladanan dan sifat-sifat luhur. Dari sisi militer, mereka memerangi kaum muslimin dan membunuhnya. Demikian itu terus mereka lakukan ketika mendapat kesempatan dan kelengahan kaum muslimin. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kita semua harus waspada, cerdik dan mengerti penyakit agar mengerti obatnya. Kita semua harus mencegah musuh-musuh itu dengan mengembalikan tipu dayanya,
Mereka menjerat leher-leher mereka sendiri dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengefektifkan semua sarana material dan moral demi untuk mengendalikan pergerakan dan memporak-porandakan siasat mereka. Maka dalam khutbah ini kita sampaikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menghadapi mereka. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita lakukan hal-hal tersebut dengan niat semata-mata untuk meluhurkan kalimat Allah dan pengukuhan syariatnya serta menegakkan pengadilan utusan Allah. Karena niat seperti inilah niat yang murni dan sebenar. Kedua, kemauan yang jujur dan implementasi yang kuat pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kesenangan ataupun kemalangan, dalam kesulitan ataupun kemudahan. Seperti apa yang tercapai oleh para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, di mana mereka telah mengalami kesulitan kesengsaraan, kerja keras dan sebagian telah gugur sebagai syuhada fisabilillah. Namun ketika orang-orang musyrik bermaksud hendak memukul dari belakang, setelah para sahabat bubar dari tempat yang telah ditentukan oleh Nabi, Nabi pun mengajak mereka untuk mundur dan mereka pun menerima ajakan beliau. Meski mereka terhimpit kesulitan dan banyaknya luka-luka, hal itu tidak lain hanya karena taat kepada Allah dan Rasulnya serta adanya harapan kebajikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang mereka ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lillazina ahsanu minhum wattaqu ajru azim." Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 172. Demikianlah selanjutnya ketika mereka pulang dari peperangan Ahzab setelah lama blokade dan mengalami kepayahan, mereka memasuki kota Madinah dengan perasaan gembira dapat berjumpa keluarga dan bersenang. Tiba-tiba Nabi SAW memutuskan untuk memerangi Yahudi Bani Quraidah. Lalu sabdanya, siapapun tidak boleh melakukan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Seketika itu pula lah mereka berbondong-bondong keluar menuju Bani Quraidah. Itulah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemauan keras mereka yang tulus, kesulitan dan kepayahan tak akan menggemingkan sedikit pun dalam mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan karena itu pula lah Allah Subhanahu wa taala menetapkan pertolongan mengalahkan musuh-musuh mereka. Maka akibat buruklah yang akan ditanggung oleh mereka para musuh dan kesudahan yang menyenangkan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat adalah merupakan sebab-sebab keterlantaran di dunia dan di akhirat yang sangat besar. Kekalahan yang diderita para sahabat radhiyallahu anhum pada perang Uhud penyebabnya hanya satu, kemaksiatan, kedurhakaan, di mana pasukan pemanah yang ditempatkan Rasulullah SAW pada tempat yang sangat strategis dan mendapat instruksi beliau melalui sabdanya, jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat kalian apapun yang terjadi. Ketika mereka melihat orang-orang kafir lari tunggang langgang, sebagian mereka meninggalkan tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, maka akibatnya kekalahanlah yang harus diderita oleh kaum muslimin. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah
thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu zu fadlin 'alal mu'minin. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan menurhakai perintah Rasul, sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai di antaramu. Ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 152. Inilah dampak yang dihasilkan akibat satu kemaksiatan. Lalu bagaimana orang-orang yang kebanyakan urusan mereka maksiat kepada Allah? Bahkan mereka berkeyakinan bahwa pelaksanaan dan berpegangan teguh agama adalah fanatisme yang bertentangan dengan progresivitas. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, kita tidak boleh membanggakan diri sebab kekuatan yang ada pada kita atau banyaknya pendukung. Sesungguhnya membanggakan diri adalah sebab kefakiran. Karena arti membanggakan diri adalah ketergantungan seseorang pada kekuatannya dan kealfaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika telah sampai pada puncak kekuatannya, maka ia akan menjadi lemah kecuali mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari kata-kata yang diucapkan oleh sebagian para sahabat pada saat perang Hunain, ketika mereka telah mencapai 12.000 personel bala tentara, hari ini kita takkan terkalahkan. Allah kemudian memperlihatkan bahwa sesungguhnya pertolongan itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat 25 sampai 27 Allah Subhanahu wa taala firman yang artinya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukminin di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang kelima, sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengalahkan musuh-musuh dan mengalahkan rekayasa mereka, yaitu kita adakan persiapan-persiapan menghadapi musuh dengan kekuatan yang kita miliki, baik kekuatan moral maupun kekuatan material, dan persiapan kita untuk hendaknya dengan diam-diam dan penuh kebijaksanaan sampai terpenuhi apa yang kita butuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengadakan persiapan-persiapan menghadapi musuh-musuhnya. Ketika beliau hendak mengadakan suatu pertempuran, beliau muterbalikkan pada selain pertempuran itu hingga musuh-musuhnya tidak mengetahui apa yang beliau kehendaki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah Islam dan kaum muslimin dalam menjaga agama ini, dalam menolong agama ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebaikan, keselamatan di dalam memperjuangkan agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم.